Sebelum memulai pelajaran, kita siapkan terlebih dahulu. Silakan. Attention please. Before we study, let's pray to our Allah. Kita akan belajar tentang wawasan kebinekaan. Salah satu contohnya yaitu sekolahku damai. Menurut kalian, kalian ini ke sekolah, sekolah tak damai menurut kalian atau tidak? Damai. Kita merasa damai di sekolah atau tidak? Merasa damai? Alhamdulillah. Coba lihat gambar ini. Ini ada siswa yang sedang apa yang kita lihat? Sedang apa? Sedang apa? Sedang menangis. Bolehkah kita kasih menangis teman di sekolah? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh dikasih menangis temannya? Karena berdosa. Kalau awatnya, kenapa tidak boleh kasih menangis? Karena berdosa. Ya, jadi kalian sudah tahu bahwa kasih kepiting menangis teman itu bisa membuat dosa. Kalau banyak dosa tak, apa yang terjadi? Bisa masuk neraka. Selanjutnya, sekolah seperti apa yang kalian dambakan? Apa sekolah yang bersih, sekolah aman, sekolah nyaman, sekolah sejuk, sekolah damai, sekolah dingin, sekolah banyak teman. Oke, semuanya mendambakan sekolah yang baik. Ada yang sekolah damai, ada yang sekolah nyaman, aman, sejuk, dingin, bersih. Sekolah yang banyak temannya. Artinya kalau banyak teman tak sering bertengkar atau tidak? Tidak, supaya kita mempunyai banyak teman, kita tidak boleh bertengkar atau bombe. Oke, selanjutnya apa itu sekolah damai? Coba lihat di atas, nak. Sekolah damai adalah sekolah yang nyaman, aman dan menyenangkan. Seperti itulah sekolah yang damai. Kapan itu kita bisa merasa damai di sekolah? Coba lihat di atas. Jika kalian semua berinteraksi dengan baik antara sesama teman, tidak terjadi bullying. Pernah dengar kata bullying? Karena ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia itu perundungan. Tidak ada pertengkaran. Benar tadi ya, bahwa sekolah yang diinginkan tidak ada pertengkaran, tidak ada ancaman yang dirasakan, baik dari guru maupun dari teman dan lingkungan sekitar. Ada yang biasa mengancam di sini? Tidak ada. Tidak pernah jadi yang mengancam. Tidak. Ya, tidak pernah ya. Karena kita mendambakan sekolah yang damai. Nah, tidak boleh mengancam teman atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan pertengkaran atau perkelahian. Atau perundungan merupakan perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal atau verbal dengan kata-kata. Dengan kata-kata itu namanya verbal ya. Bicara kotor. Baik secara fisik maupun sosial yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Artinya satu orang tidak boleh memberikan kata-kata yang tidak bagus ke temannya. Itu namanya bully bentuk verbal. Kemudian fisik itu seperti
contohnya? Fisik. Kayak menampar itu semua tidak boleh. Kalau mengejek tadi masuk memberi bentuk verbal. Kemudian yang termasuk sosial, umpamanya ada temannya yang dikucilkan, tidak ada yang mau ajak bermain, itu masuk jenis bully bentuk sosial. Atau dibisik temannya, tidak usah berteman dengan ini. Nah, itu tidak boleh ya. Pilih-pilih teman itu tidak boleh dilakukan. Saling membenci, tidak boleh apa ini? Iya, membombek teman. Sedang apa ini? Sedang bertengkar. Bolehkah kita bertengkar? Tidak boleh bertengkar baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus saling menyayangi sesama teman. Baik di rumah sesama adik, anggota keluarga, kita harus saling menyayangi. Kemudian ini ada videonya, ini termasuk bully bentuk verbal. Ada yang biasa nonton filmnya Doraemon? Ada. Silahkan disimak videonya. Siapa yang biasa nonton film Doraemon? Benar. Oke. Di sini dijelaskan. Oke. Ada diceritakan tentang Nobita. Didengar ya? Kasihan Nobita. Nobita biasa diajak sama siapa? Suneo itu termasuk salah satu bentuk bully secara verbal. Tidak boleh seperti itu ya. Dan ibu guru yakin di kelas ini atau di sekolah ini tidak ada yang seperti itu. Menjadikan penampilan fisik sebagai bahan candaan. Kayak ada temannya biasa yang diejek, punya rambutnya keriting, dipanggil bukan namanya tetapi dipanggil dengan hai keriting. Tidak boleh ya. Memusuhi teman, ada yang memusuhi? Di sini ada yang bermusuhan? Menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau kasar, itu tidak boleh. Melabrak adik kelas, kayak kakak-kakak kelas 6, kelas 3. Umpama ya, ada yang kelas 5, ada yang biasa sering kelas 1, ada yang biasa labrak ke kakak-kakak. Ada? Tidak ada ya. Tidak ada bullying, tunjukkan prestasi. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Harus dipercaya diri. Jangan menunjukkan bahwa kita takut atau sedih. Perbanyak berteman dengan siapa saja. Jadikan bully sebagai penyemangat. Jika ada yang membuli kita, silakan laporkan ke bapak ibu guru. Ada yang biasa lihat di tangga? Atau di dinding kelas ada? Ini salah satu cara yang dilakukan oleh sekolah kita agar siswanya terhindar dari praktek bully. Coba stop bully. Seperti ini sudah lihat semua posternya kalau kita jalan, sudah lihat? Sudah ya. Stop. Silakan perhatikan dasar hukum jika orang melakukan bully. Ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya. Kita bisa diberi sanksi. Mau kena sanksi atau hukuman? Tidak. Makanya kita tidak boleh membuli temannya. Sepakat? Guru bagikan kertas ya. Silahkan dituliskan satu tindakan yang tidak boleh dilakukan. Tindakan yang tidak boleh dilakukan. Agar kita tidak termasuk orang yang membuli. Ya, satu saja. Silahkan dituliskan satu saja ya. Semuanya dapat. Ya, tidak apa-apa. Silahkan dituliskan satu saja. Baru. Oke, dituliskan satu tindakan yang tidak boleh dilakukan terhadap teman yang masuk kategori tadi.